Pertanyaannya kenapa saya harus memperkenalkan diri? Mungkin banyak saudara-saudara, rekan-rekan mungkin bertanya, kok bagaimana mungkin Gereja Cyber Indonesia membawakan hal-hal tertentu, padahal ini bersifat kerohanian, Sri. Saya aktivis, Gereja Cyber Indonesia ini Recording in progress. Jangan direkam ya, soalnya nanti iCloud-nya saya boros nih. ya, Gereja Cyber Indonesia ini adalah salah satu sayap organisasi kerohanian Recording stopped. Cyber Indonesia. Jadi itu demikian keterangan singkat tentang saya. Saya harus meluruskan ada 4 diskusi malam poin ini yang mau saya sampaikan. Ini urgent, ini sangat penting karena ini akan mempengaruhi daripada kasus Muhammad KC itu sendiri. Memang benar beliau telah memegang surat kuasa dari keluarga kepada PH. Kita nggak mencampuri itu. Dari pertama kita bilang kita nggak mencampuri masalah Muhammad KC terkait daripada proses hukumnya. Kita juga nggak mencampuri proses daripada pengaduan Muhammad KC yang oleh kuasa hukumnya. Tapi kita secara khusus mencampuri kesehatan Muhammad KC atas nama hak asasi manusia secara khusus, apalagi beliau adalah disfabel. Arti kata orang yang paling sangat-sangat diperhatikan di HAM dunia. Pertama, adapun yang mau saya sampaikan ini, apakah ini menjadi tanggung jawab kami tim di organisasi, atau bisa kita sharing dalam bentuk aliansi, atau bagaimana? Nanti setelah saya ungkapkan ini, nanti kita bisa buka sharing diskusinya. Pertama, kita jangan fokus ke KC-nya, Pak. Kita ke sinetronnya, Pak. Karena KC-nya itu udah pengetahuan umum bahwa lawyer goblok dah gitu. Persiapan langkah untuk pressure. Pressure ini bisa untuk kemanapun saja yang nanti tendangan baliknya. Setelah kami kemarin diskusi, semalam tadi pagi diskusi sama tim daripada motif kita, lawyer kita. Jadi yang pertama adalah kemungkinan besar akan melakukan laporan aliran dana ke PPATK atas transfer ke rekening Safruddin Ibrahim untuk dipertanggungjawabkan dengan alasan rekening yang mencurigakan disalahartikan atau disalah penggunaannya. Dan dengan itu Safruddin Ibrahim harus dipanggil oleh PPATK atau melaporkan diri ke PPATK terkait sumbangan-sumbangan donasi yang dia terima dan aliran dana itu bagaimana dia pertanggungjawabkan di PPATK. Karena nilai itu sudah cukup tinggi, hampir 400 juta ke atas. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, persiapan surat ke Komnas HAM nasional dan tembusan ke HAM internasional. Kemungkinan media organisasi cyber Indonesia akan melakukan itu. Ketiga, ada perlu yang kita tekankan untuk di poin ini adalah analisis kekalahan dalam penuntutan Bonaparte yang dilakukan lawyer atas nama Muhammad KC. Karena apa? Ini penting. Bila pembuktian aliran dana yang dilakukan PPATK tidak dapat dipertanggungjawabkan Safruddin Ibrahim, maka hal ini akan menjadi sasaran empuk bagi pengacara lawyer daripada Bonaparte untuk menghantam kuasa daripada Muhammad KC sendiri. Karena apa? Bila terbukti dana Safruddin Ibrahim itu tadi dipakai untuk biaya operasional daripada si PH, atau dana sebagai fee kepada si PH, maka lebih mudah pengacara Bonaparte akan menyerang dari sisi itu. Dan sebelum materi disentuh di pengadilan, pembuktian itu harus dipertanggungjawabkan, maka akan kalah. Itu analisisnya. Karena kok ini udah bermain di pencucian uang. Udah pemanfaatan sesuatu hal yang ilegal. Karena apa? Dimanapun ketika ada donasi harus memiliki yayasan sebagai legal standingnya bekerja sama sama PPATK dalam mengambil donasi-donasi baik dari dalam baik dari luar. Itu penting dipahami. Jadi Safruddin Ibrahim jangan merasa Anda itu sudah monopoli, sudah mampu melakukannya, tapi pikirkanlah kekalahan-kekalahan yang di depan mata yang sudah siap menanti. Karena apa? Pengacara Bonaparte tidak akan membahas materi-materi daripada yang dilakukan oleh Bonaparte, tapi dia masuk dalam menguji si pengacara itu tadi terkait biaya operasional yang dia miliki. Itu penting. Dan akibat daripada ditimbulkan itu
akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan di pengadilan nantinya. Yang keempat, saya melihat ada beberapa organisasi, entah siapapun itu atau apapun itu, yang selalu mengancam para kritisi audiens yang ada di Zoom daripada Pak Pastor Olzek. Ini harus perlu disikapi juga. Saya cukup miris secara khusus kepada saudara Pak Amin Wijaya. Ada beberapa hal fitnah-fitnah kepada beliau yang dilakukan oleh sebuah atau seseorang atau personality LSM, yang pertanyaannya adalah hak apa dia berbicara untuk menyampaikan fitnah tersebut? Apakah keluarga Muhammad Kacim memberikan kuasa kepada LSM tersebut? Atau apakah Febri atau siapapun itu memberi kuasa untuk berbicara tentang itu? Hati-hati Anda. Anda telah duduk dalam penghinaan fitnah tadi, ITE dilampirkan dalam produk penghinaan Anda, 6 tahun kurungan penjara ancaman. Hati-hati, jangan coba bermain api memperkeruh suasana. Karena apa? Ini anak Tuhan. Ini derita kita bersama. Ini adalah keluh kesah kita bersama. Tolong masing-masing menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Masyarakat itu sebenarnya hanya butuh Muhammad Kacim itu dibantarkan ke rumah sakit. Bukan butuh sinetron yang panjang, bukan butuh sebuah cerita yang jalur ceritanya seperti komik, nggak butuh itu. Jadi kemungkinan Pastor, dalam beberapa poin yang keempat ini, mungkin ada 2 atau 1 yang krusial bagi daripada media organisasi Indonesia akan membuat sebuah surat. Terlepaslah nanti, bukan seperti surat-surat yang seperti PH lakukan, tidak. Mungkin dengan pressure. Arti kata, surat itu harus masuk dalam sebagai bukti lapor bahwa rekening daripada atas nama Moses Abraham atau Saprin Ibrahim untuk dicek aliran dananya, bagaimana lalu lintas dana ini, bagaimana legal standingnya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana hal termasuk daripada yang lainnya. Kenapa saya harus lakukan ini? Saya merasa dengan tim, karena dengan mereka tahu kesalahan mereka, tahu sesuatu hal yang mereka lakukan yang merasa sampai hari malam ini benar, tapi sebenarnya mereka salah propos. Mungkin ada sedikit pertobatan dalam hatinya. Karena apa? Kalau ini kita diamkan, malah ini sangat merugikan bagi Muhammad Kacim dalam pertarungan hukumnya di pengadilan terkait penyiksaan yang dilakukan Bonaparte. Karena seperti saya bilang, benar pun kita mendudukkan materinya di pengadilan, tapi sebelum masuk ke pengadilan tadi, ada namanya sesuatu hal yang kita lampirkan dalam proses mendaftarkan itu. Ketika dalam sidang tadi langsung diserang oleh pengacara Muhammad Kacim termasuk aliran dana tersebut, hancur tumbang Anda pada saat itu juga. Demikian Pak Pastor pembukaan diskusi kita malam ini. Terima kasih. Pak Paul. Ya, kalau saya itu masa bodoh dengan dana itu. Karena kita itu sudah di tangan Saifuddin, kita juga percaya saja, ya kan, mau dipakai buat apa kan kita sudah ikhlaskan. Ya toh, kalaupun mereka fitnah saya dan apa segala macam, ya biarin saja. Nyatanya ya viewer kita terlalu lebih banyak dari mereka, dan YouTube ini kan bukan buat cari uang. Walaupun belakangan setelah saya pindah ke Eropa, AdSense-nya, monetasinya keluar semua katanya, ya saya dapat informasi karena saya YouTube-nya YouTube Premium, saya nggak lihat iklan, jadi saya nggak tahu iklannya ada di mana, karena saya nggak bisa lihat iklan kan, semua apa namanya akun saya sekeluarga semua pakai YouTube Premium Family, ya kita bayar lumayan ya, jadi kita nggak bisa lihat iklan, nggak pernah lihat iklan di YouTube, ya. Nah, tetapi kalau misalnya memang itu tadi benar ya, gereja sipil itu benar tadi bahwa kekalahan itu sudah di depan mata. Dari mulai kasusnya Napoleon Bonaparte, visumnya terlambat aja itu sudah ini ya. Apakah Kacim nanti akan mengakui kalau dia dikasih makan tai? Bisa jadi enggak loh, ketakutan karena saat ini dia ada di dalam sana. Masalahnya bukan dijaga provos, ini pengacara goblok. Masalahnya siapa yang mengencourage dia setiap hari? Jangan takut, lawan. Nggak ada yang mengencourage. Tapi kalau dia di rumah sakit, lawyer duduk di situ seharian nungguin, ngobrol,
Ya, teman-teman semua Anda bisa besok di rumah sakit ngobrol. Jangan takut. Ayo, kita lawan. Jangan takut. Semua orang mendukungmu. Kalau kan di dalam kan nggak ada, apalagi media-media diberangus. Siapa yang mau dukung KC? Media sekarang YouTuber sesama YouTuber aja nggak mau dukung. Nggak mau dukung, mereka cuci tangan. Karena di berangus itu mereka sakit, mereka ini kan marah-marah kan. Gara-gara di strike itu, ya apa mereka percaya Saifuddin lagi? Nggak tahu loh. Ya kan? Nah, jadi memang kalau masa dana kita sih ikhlas ya, kita sih masa bodoh. Tapi memang itu menjadi celah karena kalau misalnya ada yang iseng nakal begitu ya bisa ruwet juga, itu bisa jadi masalah yang tidak perlu. Beda kalau sudah dibuka begini, siapa yang mau gugat saya, ya kan? Orang kita buka terus, tapi dengan itu manajemen mereka, ya kesalahan. Saya bilang wah salah kamu kalau nggak mau dibuka. Padahal kalau dibuka nggak perlu nyawer-nyawer. Ya, kita sih nggak batu-batu sih, nggak pakai batu, kita cuma teriak aja pakai toa, kumpul 400 juta, kumpul 3 miliar di sini, ini nggak usah batuk-batuk ya, kita teriak karena ini kita apa namanya beban kita bersama ya, nggak usah batuk-batuk, ini beban kita bersama. Cuman kalau menurut saya 1 miliar sudah cukup ya, kalau sampai 1 miliar nggak bisa buat perang mah, lawyernya maha bodoh ya. Kalau duit 1 miliar nggak bisa buat perang, nggak bisa buat hidup. Nah itu lawyernya maha bodoh. Kalau menurut saya nggak bisa ke rumah sakit. Punya duit 1 miliar nggak bisa ke rumah sakit itu bodoh banget ya. Apalagi backingannya udah pendeta 15 miliar itu. Wah, ini banyak yang aneh gitu loh. Memang sengaja dibenamkan si KC ini atau bagaimana gitu kan. Ya ini kan bingung kan, udah pegang duit segitu banyak, sudah ada backingan dari pendeta 15M, yang jemaatnya katanya jenderal-jenderal semua. Ya kan tambah lucu lagi, ini tambah aneh lagi nih. Yuk tambah aneh lagi nih. Nah, padahal jemaatnya pendeta 15M ini kan ada yang DPR, ada yang jenderal, ya, tapi kenapa nggak bisa? Ya berarti kan ada yang aneh lagi. Apa nih, sengaja dibenamkan? Atau apa? Nah, kalau saya simpel pemikirannya ya. Nah, inilah sinetron. Inilah sinetron yang nggak bermutu, yang nggak mendidik sama sekali, dengan mengorbankan KC. Ya, ketika ada orang ya yang berusaha untuk menolong, sementara lawyernya dan keluarganya ya itu bilang malah lucu pendapat-pendapatnya, strateginya itu malah strategi yang itu mah bukan strategi, dibiarin aja, ini sama saja KC dibiarkan, ya kan? Itu nggak usah pakai strategi kalau ini hak pra-peradilan pun tidak diambil, ya yang seharusnya bisa pra-peradilan dan itu merupakan potensi untuk KC bisa melakukan perlawanan. Ya dari awal, tapi kan nggak mau ya karena pro bono, hak pra peradilannya pun nggak diambil. Nah, terus tadi ada yang ngomong, oh ini pasti nanti kita harapkan bisa SP3 karena P21-nya gagal. Nggak mungkin, polisi nggak sebodoh itu. Polisi nggak sebodoh itu. Aduh, belum pernah ada kasus, saya belum pernah dengar ya. Jadi maklar kasus ini saya belum pernah dengar. Polisi gagal P21 gara-gara terus SP3 gara-gara berkasnya nggak siap. Itu saya belum pernah dengar ya, belum pernah dengar. Mungkin 1 dari sekian juta kasus. Tapi kalau kasusnya KC nggak mungkin polisi yang nggak ini, wah konyol sekali, bisa titipannya MUI semua itu misalnya itu bisa dipecatin semua, nggak mungkin. Mereka nggak bodoh. Yang heran mereka nggak terima BAP-nya itu loh. Pengacara bisa belum terima BAP 4 kali nggak terima BAP-nya, itu heran saya. Itu pengacara tolol sedunia itu. Kalau saya jadi pengacaranya, gua tak maki-maki itu Kapolrinya itu. Lo kok bisa belum terima BAP-nya? Dari mana? Habis disidik, KC tanda tangan, penyidik tanda tangan, pengacara tanda tangan kan, minta kopinya kan? Kan aneh. Nah, itu saja sudah aneh. Jangankan mau visum si KC, jangankan mau bawa ke rumah sakit. Nah, itu terus dibayar, ya itu pro bono sih nggak dibayar, maklum Pak, pro bono Pak. Jadi saya lupa lagi ya, kita ingatkan terus ya pro bono soalnya ya kan. Ya maklum saja kalau pro bono begitu. Apalagi ini kan kesempatan buat pansos cari dana ya kan, nyawer buat bikin partai kan. Jadi, makanya partai. Pastor, ya. Ini ada upaya mengulur waktu, membuat bosan, Ya. atau teman yang lain meninggalkan masalah ini. Ya. Terakhir
masalah ini bisa Benar. sebuah. Jadi yang saya maksud adalah kalau itu memang tujuan daripada saudara kita yang lagi menangani Muhammad KC, Anda salah alamat. Anda salah alamat. Seperti udah berapa kali kita sebutkan, Muhammad KC itu bukan milik Anda. Muhammad KC itu milik Kristen dunia ini, milik bangsa kita ini, milik manusia seluruh dunia ini. Karena apa? Di samping dia mengalami hal seperti itu, dia disfabel. Jadi ini sangat tidak mengenakan sekali di dataran HAM Eropa atau di dunia sekalipun. Tolong Anda pahami di situ. Muhammad KC berbeda dengan kita ini yang sehat fisik. Kita bukan ahokmin, bukan menyerang pribadi, tidak. Beliau adalah bisa dikategorikan disfabel yang harus dilindungi dan ditolong. Saat dia tidak minta tolong, dia memang harus ditolong. Dia dibantu, diprioritaskan. Makanya saya di sini heran. Kalau dilarikan ini menjadi bargaining politik atau kepentingan, ini bahaya. Satu lagi biar dipahami, bila Anda seorang PH juga ketua umum partai politik yang baru Anda katakanlah Anda promosikan, Anda itu melawan partai politik yang sudah mainstream. Anda akan dihajar habis-habisan karena apa? Mereka tidak akan membiarkan simpati, empati masyarakat masanya mereka di kantong-kantong suara mereka dibiarkan mengalir saja kepada Anda. Tidak. Politik akan dibahas dengan kontra double politik. Ingat itu. Nggak ada itu. Jadi yakinlah. Kecuali kalau Anda memang tidak berharap partai Anda lolos PT. Hanya 4% yang tidak sampai. Dan Anda hanya mengambil uang cas dari negara dalam bentuk. Ya. Nah, kalau memang itu tujuan Anda, ya Anda telah menyakiti hati umat Kristen juga. Memang Jadi, tujuannya itu, Pak. Itu sudah jelas sekali, Pak. Itu udah bukan rahasia lagi, Pak. Bahkan kalau perlu, kalau misalnya pun ada satu yang lolos, jadi di parlemen, entah di DPRD, entah di mana, dijual itu kursinya supaya dia dapat duit lagi, Pak. benar. Itu Memang kalau bukan rahasia umum lagi, Pak. Saya itu paham benar, Pak. Makanya saya tuh tidak suka, saya tidak pernah percaya politikus, karena saya tahu persis, dan itu pelaku-pelakunya ya teman-teman saya dulu, zaman saya jadi penjahat, ya teman-teman saya begituan semua, Pak. Bisa jual beli kursi begitu, Pak. Jadi yang jual beli kursi bukan cuma mebel Jepara saja, tetapi nampaknya teman-teman politikus juga pada jual beli kursi. Oke nih, Pia nih dari Jerman dulu nih. Pak Teguh Santoso, silakan. Wah, luar biasa nih, Herr Teguh Santoso. We guest here, Herr Teguh. Good, my dear. Halo, Pastor. Kangen nih. Udah lama ketemu nih, Pastor. Iya nih, alles good. Pastor, saya cuma mau bahas 2 topik aja ya. Nggak apa-apa kan? Jadi pertama, itu saya setuju sama Pastor. Jadi kalian tuh jangan mengira Pastor itu hidupnya gimana. Pastor itu dapat uang loh dari pemerintah, tapi tetap saja kita harus bekerja ya, Pastor. Ya, karena itu pilihan kan. Kita boleh bekerja atau kita dapat uang, milih jadi kita milih minta atau kita kerja dan kita bayar pajak. Benar. Jadi pilihan itu. Benar. Jadi di sini tuh beda sama di Indonesia. Di sini tuh bekerja itu option. Ya, bekerja itu pilihan. Kamu nggak mau kerja ya nggak apa-apa, tapi kamu jangan marah kalau Natalan semuanya beli baju bagus, kamu enggak. Begitu aja kan, intinya kan begitu. Jadi karena saya ngomong begini karena saya juga pernah terima uang sosial gitu loh. 3 bulan ya saya terima uang sosial tuh kira-kira 900 euro, Pastor. Lumayan kan? Karena single. Enggak, karena saya ini Ubergang, peralihan, Pastor, dari kantor baru, dari kantor lama ke kantor baru kan ada peralihan ya 3 bulan. Nah itu 3 bulan itu saya kan ya nggak kerja kan, nunggu kan. Nah itu saya dapat uang sosial tuh, Pastor, 900 euro. Lumayan kan daripada nggak dapat sama sekali begitu. Nah terus saya mau kasih tahu nih ke teman-teman ya. Jadi pelacur itu tuh bayar pajak loh di sini. Pelacur itu bayar pajak ke bordelnya. Ngerti kan? Pelacur itu pekerjaan di sini gitu. Jadi yang lebih hina dari pelacur itu orang yang terima uang sosial bertahun-tahun loh. Ngerti kan, Pastor ya? Jadi orang yang terima uang sosial bertahun-tahun itu tuh ada loh, Pastor, di sini. Pajaknya dari pelacur ini. Iya, mereka makan dari pelacur ini, tapi mereka kalau ngomong pelacur itu apalah, padahal mereka tuh makan dari secara nggak langsung dari uangnya si pelacur ini gitu. Ya. Tapi jadi, saya kira sekarang di Eropa pelacur bukan profesi yang dianggap rendah ya. Bukan enggak.
Oh enggak, itu udah ada uang apa, udah ada semuanya, udah ada ini Pastor, udah ada hitam dan putihnya semua, Dan ada surat-suratnya, perlindungannya loh. Karena penghinaan terhadap perlindungannya. pelacur itu Anda bisa bisa dihukum loh. Yep, benar. Jadi jangan mengira kalau kita semua tuh di sini apa hidup terlantar. Enggak, kecuali kalau orang asing ya, saya nggak tahu ya Pastor. Tapi kalau kita yang udah punya paspor Eropa ya semua sudah terjamin gitu. Nah, oke, yang kedua ini urusan lawyer Pastor. Saya kan dulu kan pernah sewa lawyer ya Pastor ya. Jadi dulu tuh kantor saya itu nggak bayar gaji saya yang terakhir Pastor. Ngerti nggak? Jadi pas mau keluar dicek emang sih dia ex bos saya tuh bilang, saya nggak mau bayar gaji terakhir kamu dari Santoso karena kamu tuh pemalas. Ya pokoknya alasannya banyak lah Pastor ya. Jadi gaji terakhir saya nggak dibayar sama dia. Terus kolega saya kan bilang, ya udah kamu coba cari lawyer yang bagus gitu. Ya saya ikutin dia Pastor, saya cari lawyer untuk urusan hak kerja yang paling bagus di Dortmund loh Pastor. Dia itu sejam bayarnya 150 euro loh. Lawyer saya yang saya panggil itu. Ya jadi lawyer di Jerman tuh bayarnya per jam ya 150 euro 1 jam. Terus saya kan konsultasi sama si lawyernya ini kan Pastor, bule orang Jerman ya. Terus ya udah tahu nggak Pastor, dia tuh cuma bilang begini, semua yang akan saya lakukan harus persetujuan kamu ya Herr Santoso. Ya, jadi kalau saya kirim surat, saya bakal kirim kopinya. Sebelum saya kirim surat, saya tunjukin kamu tinggal bilang setuju atau enggak gitu ya. Jadi dia tuh melakukan tindakan harus persetujuan saya, nggak boleh dia melakukan sendiri begitu loh Pastor ya. Nah, ya udah, jadi setelah si lawyer yang saya sewa ini ngirim surat somasi ke ex bos saya, 2 hari kemudian gaji saya dibayar loh Pastor. Ex bos saya kan juga punya lawyer, dia mungkin baca nama lawyer saya juga langsung nunduk kali. Saya sewa lawyer yang paling mahal loh Dortmund. Saya nggak tertanggung loh, karena mungkin gaji saya emang nggak banyak ya Pastor, tapi saya minta hak saya, itu gaji saya yang terakhir, saya minta gitu loh ya. Jadi saya setuju sama Pastor, masa kita punya uang sewa lawyer pro bono, come on lah bro ya, kita tuh punya uang loh, sewa lawyer yang baik gitu, yang bagus gitu loh. Terus saya setuju juga sama Pastor, sekarang kita harus kejar itu Pastor, uangnya itu, uang donasi itu harus dipertanggungjawabkan ya. Wah, ini gereja Siber ini dapat dukungan nih dari Jerman nih. Saya setuju. Enggak, setelah 3 kali saya nonton acara ini, sekarang saya dapat benang merahnya. Uang donasi yang mungkin orang-orang kecil yang bayar yang bantu-bantu donasi itu ya harus dipertanggungjawabkan ya, Pastor. Kalau saya mungkin responnya begini, Herr Teguh. Ya. Karena saya merasa bertanggung jawab, maka saya stop paling enggak itu, sehingga saya tidak melakukan, saya tidak terlibat apapun dengan apa yang digunakan itu, sehingga saya stop. Karena nggak transparan buat saya, bukan masalah percaya nggak percaya, tetapi ini ada, kalau uang saya pribadi mah udah nggak ini ya, tapi karena ini uang orang, makanya lebih baik saya stop tanpa saya harus mengungkit-ungkit. Nah, kalau itu kalau saya. Nah, tapi kalau teman-teman kan saya juga nggak bisa urus kan, nggak bisa melarang gereja Siber misalnya nih. Wah, saya juga udah urunan nih katanya Pak Franky kan. Gila, gue udah urunan. Kemarin yang dari Eropa beberapa sudah saya transfer ya, yang dari Eropa itu sudah saya transfer satu, yang lain saya langsung ngomong, saya hold ya. Saya alihkan ke Pak Darmawan. Nah, saya udah bilang begitu kan. Dan diizinkan oleh beliau, ya udah saya alihkan ke Pak Darmawan ya. Jadi ada satu yang tetap nggak apa-apa buat KC, saya ikhlas kok Pak, ya udah saya kirimkan langsung buat KC, walaupun belakangan nampaknya beliau juga aduh kok jadi begini Pak Paul. Nggak apa-apa Pak Saifuddin orang baik, tenang aja, pasti digunakan dengan tanggung jawab. Cuman kalau masalah yang selanjutnya kan saya sudah bilang sama Bapak dulu, saya tanya Bapak dulu, ini mau terus apa enggak nih, karena Pak nggak mau ditampilkan di sini. Nggak apa-apa Pak, ya udah, karena Bapak bilang nggak apa-apa, saya bilang saya kasih. Tetapi memang kalau masalah uang itu, memang itu saya itu diajari Tuhan ya, masalah kredibilitas dan integritas itu. Makanya kan kemarin waktu kita meeting terakhir itu kita meeting di Munster itu, ya kan, saya kan pernah cerita kan masalah yang sticking atau Verein yang bebas pajak. Itu saya harus berhati-hati sekali. Benar, karena Pastor. saya tidak mau
ada satupun rupiah yang kita kumpulkan lalu saya salah gunakan. Ya. Karena itu godanya besar kan. Kalau di Eropa ini orang kalau ngasih kan ngasih beneran kan. Ya, benar, Nah itu yang saya nggak mau sampai terjadi begitu. Nah karena apa itu semua orang bisa tergoda soalnya Pak. Semua orang bisa tergoda. Iya. Nah semua, termasuk kita semua. Saya nggak ada yang kebal Pak. Saya juga mungkin pastor. Ya, makanya kemarin kita meeting bertiga itu, waktu kita bikin itu adalah untuk itu. Tetapi kan istilahnya, apalagi kita ini sekarang kita kemarin ya saya dapat wahyu dari Jibril buat bikin truk ya, truk yang buat band itu kan. Oh iya, saya udah lihat tuh fotonya kemarin. Bagus tuh pastor. Ya nanti kita turun dari Eropa turun sampai ke Georgia, ke Armenia, lalu kita ke Balkan ya. Masuk ke Balkan sana terus sampai ke Rusia. Sampai ke perbatasan Mongol dan Rusia pakai mobil itu jalan terus ke sana. Nah, itu kita jalan begitu tuh nanti Pak. Nanti kita jalan sama-sama. Nanti kita cari volunteer dari Indonesia yang bisa main musik, yang ngerti sound system, yang siap untuk bongkar muat, anak-anak muda ya kan, orang-orang tua yang bisa penuh dengan kasih, yang nanti buat melayani, termasuk dokter-dokter ya, dokter-dokter yang mau ikut melayani, karena kita mau bikin diakonia di siang harinya itu kan daerah-daerah miskin kan dari sana kan. Ya. Nah, kita mau bikin itu. Ini teman-teman yang tadi ada dokter dari Frankfurt kemarin sudah ada lagi. Sip pastor. Ya, kita ini bikin kita serius ya, termasuk Afrika juga kita turun. Makanya kita nanti terus masuk yang Indonesia. Terus ini ada lagi nih. Untuk menguji kenabian Nabi ke-26, apakah dia berasal benar-benar utusan Allah atau sedang berhalusinasi, maka perlu ada langkah konkret dalam menyelamatkan MKC, yaitu Paulus perlu mendatangi Bareskrim di Jalan Trunojo. Ini namanya goblok. Ya itu dia tidak tahu manajemen. Saya ini pernah sekolah S2 marketing manajemen. Tanya Mbak Balkis sudah datangin ke kampus saya, ya. Dan diajarinya kita remote. Ya. Itu strategi dan operasional. Jadi kita tuh bodoh, itu namanya nabi goblok kayak nabinya kamu goblok. Nah, ini nabinya siapa nih namanya nih orangnya nih. Nabi goblok ya begitulah. Nah, nabinya siapa nih? Susu bidadara. Kalau nabi yang pinter cuman ting pasang dupa nanti di sana orang jalan, satu lagi pasang dupa orang sebelah sana jalan, itu namanya pinter. Pakainya cuman pakai wahyu, langsung jalan-jalan, pakai wahyu nanti sana jalan, ya kan, cuma di komat kamit aja, wah sandal lawas amblas sana jalan, wah kura berapa basah sana jalan, gitu. Iya, apa kan, 3 layer manajerial kan, operasional, direksional, strategi. Ya saya kan bagian operasional, pastor bagian strategi. Iya, gitu. Aduh, payah banget deh. Nggak belajar, mereka nggak ngerti. Nabi milenial ini loh, yang Anda hadapi ini nabi milenial. Nabi terakhir yang meluruskan kesesatan nabi sebelum saya, nabi ke-25. Aduh, kamu samakan saya dengan nabi ke-25 ya nggak bisa. Nah, tadi setuju ya, jadi gereja siber bukan kalau masalah uang memang saya takut ngomong ya, karena saya pun bisa lengah Pak gereja siber, jadi saya memang nggak berani komen itu. Tapi kalau masalah tadi saya setuju. Ini lawyer apa nggak mikir kalian mau bakal kalah? Kan kalian nggak urusan kalau KC mati di penjara kan? Itu loh. Oke, ini lanjut dulu nih. Oke, gitu aja pastor ya. Oke, dankeschön. Ya, dankeschön. Sebentar, ini tadi ada Ibu maju-maju, Mbah maju-maju, mana Mbah maju-maju, jadi ngomong nggak? Oke, ini kasih bravo dulu nih. Oke, bravo dulu nih. Bravo, silakan bravo. Salam damai sejahtera buat damai. rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi saya cermati apa yang disampaikan oleh Pak Putih. Secara pribadi saya sangat apresiasi dan sangat setuju dengan apa yang disampaikan ya. Semoga pesan-pesan penting itu didengar oleh putra Pak KC yang selaku penasehatnya juga, pengacaranya juga ya. Coba ditinjau ulang, kiranya Allah Roh Kudus boleh menggerakkan hati putranya ini. Nah, tadi ada statement yang disampaikan Pak Putih, salah satunya ya, kita jangan sampai saya terjemahkan ya terlalu waste of time, waste of energy. Tapi seharusnya kita atur energi kita buat satu strategi yang lebih tajam dan komprehensif.
Jadi intinya kita bukan lengah, bukan juga terlena, tapi kita hanya mengkawal kasus KC seperti itu. Jadi saya sangat sependapat sekali. Nah, sekarang ada fenomena-fenomena yang semakin menggerus tanah air ini. Beberapa hari ini muncul beberapa yang ngakunya ustadz menyatakan bahwa umat Islam jangan berteman dengan non-Muslim. Nah, ini itu dia. penyesatan. Ya, itu ucapan yang disampaikan oleh katanya Ustadz Syafiq R. Basalamah. Nah, kemudian tadi ini berita ini mungkin dari kemarin, mungkin belum sampai 24 jam, itu juga ada salah satu ustadz juga yang membuat satu stigma provokatif dan mendiskreditkan pemerintahan yang sah, serta banyak ucapan-ucapan penyesatan-penyesatan yang intinya sangat-sangat menginginkan negara ini berbentuk khilafah. Jikalau Pak Paul mungkin mengizinkan saya untuk memutarkan sedikit video klipnya ini, ya izinkan saya untuk bisa putarkan. Namun misalnya itu dia, hati-hati karena nanti saya distract sama yang punya. Karena sekarang lagi musim strike-strikean ini. Oh, mantap, risiko Pak. Iya, karena sekarang lagi musim strike-strikean. Saya sekarang sangat hati-hati sekali setel video. Iya. Saya, tapi saya carikan berita ini, saya tahu itu, makanya hari ini kan kita fokus dengan KC. Saya kasih beritanya nih ya. Saya kasih beritanya itu dari kanal Anak Bangsa Pak Rudi Eskamri. Ya. Judulnya adalah Ustadz Andri Kurniawan _2 halusinasi Cina fobia untuk menyesatkan jemaahnya. Jadi dia membuat satu tema Cina artinya negara Cina ini. Istilahnya telah membeli Presiden kita Jokowi dan disetir. Bahkan melalui semua stigma ini ingin menggolkan Ahok sebagai presiden atau seperti apa. Jadi ini seolah-olah kita negara Indonesia sudah menzolimi para ustadz, para ulama. Jadi mereka menyuarakan supaya teriak lebih kencang lagi, jangan ada penzoliman kepada ulama-ulama di Indonesia. Nah itu hari ini tanggal 19 kanal Anak Bangsa memutar itu. Saya melihat ini satu berita yang perlu kita cermati dan perlu kita kaji baik-baik. Jadi memang betul tadi apa yang disampaikan Pak Putih, kita mungkin saya pikir sudah hampir 1,5 bulan ini kita membahas masalah KC yang tidak ada dasarnya gitu Pak. Nah, tadi saya lihat dari beberapa stigma-stigma itu rasanya kita ini udah agak sedikit lemes-lemes juga dari keluarga, apalagi mengucapkan bahwa Pak KC itu merasa nyaman di dalam begitu ya, seolah-olah ini kita nggak lagi mau kita bantu gitu ya. Padahal kita bantu kan hanya mau ingin kesehatan dia. Iya. Anehnya kenapa? Udah kenapa nggak boleh? Apakah masih hidup atau tidak? Cuman dibawa ke rumah sakit gitu kan? Nah, toh ini nggak diizinkan gitu loh. Jadi saya pikir ini terlalu kita waste of time, waste of energy, tanpa arah. Sedangkan kita pelan-pelan udah dimasuki faham-faham khilafah, terus mereka yang kadrun-kadrun ini sudah mulai menyuarakan dengan kencang gitu ya, sudah mulai menyesatkan umat Islam jangan lagi berteman sama non-Muslim. Ini apa-apaan ini negara ini mau dijadikan apa? Apakah mereka mau dikumpulkan satu pulau, bukalah itu negara khilafah sendiri. Ya, lebih baik kita korbankan salah satu pulau Indonesia buat mereka. Ya, atur sendirilah negara itu. Mau jadi ke negara ISIS kayak negara Taliban, negara apa silakan berafiliasi. Tapi jangan menghancurkan negara Indonesia yang populasi penduduknya sekitar 270 penduduk Indonesia. Kalau dilakukan polling itu mungkin tidak sampai 10-20% yang setuju dengan faham-faham itu hanya orang-orang yang berkepentingan begitu loh Pak. Nah jadi ini Syafiq Riza Basalamah ini yang mengucapkan kata-kata bahwa dilarang untuk berteman dengan orang yang non-Muslim. Tapi hari ini yang konyolnya lagi yang Ustadz Andri Kurniawan ini katanya juga doktor itu Pak, hari ini tanggal 19 Oktober itu sudah ditonton oleh 50-an ribu viewer
itu lebih kacau. Harusnya lagi, ditangkap, ya. orang begitu ditangkap harusnya. Iya. Inilah hoax, penyebaran hoax. Makanya saya tadi pikir Bahaya kalau ini. memang kalau kita boleh izinkan untuk putar di sini, biar semua setelah nonton kita coba bersuara gitu loh. Bapak-bapak yang vokal-vokal di sini coba teriak gitu loh. Seperti Pak Beta Maluku ya, Gajah Mada ya, yang lain-lain coba kita kaji gitu, kita kupas tuntas gitu loh. Seperti apa yang kemarin Pak Paul sampaikan bahwa hari ini kita akan lebih banyak memfokus ke masalah-masalah seperti yang kemarin Bapak bilang yang TOA yang diprotes oleh majalah dari Prancis itu Pak. Ya, Bapak ingat nggak kemarin ada katakan bahwa majalah kalau tidak salah AFD ya itu sudah menyuarakan bahwa ini TOA itu sangat mengganggu dan itu sudah ditanggapi oleh Ketua MUI bidang fatwa namanya Asrorun Niam Soleh. Nah, jadi pernyataan-pernyataan itu memang ya terlalu kurang berimbang lah ya, kurang berimbang menurut saya. Karena beberapa analogi-analogi yang disampaikan, misalnya pembangunan rel kereta api di samping rumah, kenapa rel itu tidak dipindahkan kalau mengganggu? Nah ini kan beda gitu persepsinya. Terus 17 Agustusan kalau dilayakan parade segala macam, itu kan mengganggu, belum tentu semua orang senang parade. Tapi 17 Agustus itu kan 1 tahun 1 kali, bukan tiap hari. Iya, bukan sehari 5 kali. Nah, tetapi kalau kita sesama saudara kita Muslim, kita hargai, Pak. Sholat memang 5 waktu, ya 5 waktu. Tetapi yang garis bawah itu kan toanya itu loh, suara yang kencang itu, Pak. Nah, itu yang melaporkan itu sampai saking takutnya, karena pernah kejadian di Tanjung Balai di Medan itu, gara-gara itu rumahnya dihancurkan, wihara dibakar, dan orang itu sampai hari ini kalau tidak salah masih dalam tahanan. Nah, udah lepas berarti ya per hari ini ya. Nggak tahu sudah lepas atau belum. Karena udah kalau 18 bulan kan dia cuma jalanin dibagi 2/3, cuma jalanin 12 bulan kan, setahun kan. Nah, jadi artinya karena Indonesia ini keadilannya belum bisa dipegang dan aparat keamanannya juga kita belum bisa percaya penuh. Jadi orang-orang mau lapor kemana gitu? Kita lapor ke MUI, kita yang nanti dari belakang dihajar oleh orang-orang yang sefaham dengan mereka, seolah-olah kita menantang mereka. Kita tidak menantang, kita menghormati, menghargai mereka beribadah seperti itu. Tapi ya suaranya dikecilkan gitu loh. Dan durasinya jangan terlalu lama. Kalau durasi setengah jam orang itu masih tidur, berarti orang itu tidak niat untuk sembahyang, Pak. Ya toh? Kalau corong itu sudah dibunyikan lebih dari 15 menit, 20 menit, ya suara azan itu sudah bunyi, mereka masih tertidur, mereka tidak niat. Tapi kalau orang itu berniat, beriman dan takwa kepada Allahnya, ya saya rasa tidak perlu pakai corong, jam 5 menit, 10 menit sebelum waktunya sholat, mereka sudah siap-siap. Siapin sarungnya, kopcanya, sejadahnya, dan lain-lain begitu, Pak. Nah, namun sangat disayangkan, malam hari ini saya tidak bisa menayangkan YouTube dari channel Kanal Anak Bangsa yang sangat-sangat ini, karena dia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan paham-paham khilafah yang akan tumbuh subur seperti ini. Ya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Itu bagus ya. Jadi memang kasus TOA ini ya sebetulnya adalah sebuah pelanggaran hak asasi bagi orang yang tidak suka, baik orang Islamnya sendiri maupun orang yang Islam. Ya, jadi itu adalah pelanggaran hak asasi terhadap kita. Makanya kita mau bikin class action juga tuh masalah TOA tuh. Kita mau bikinkan class actionnya juga. Itu rugi loh kita ya. Ayah saya juga meninggal diberbekin pakai TOA itu. Ya lagi sekarat diberbekin pakai TOA kan biadab ini kan. Lalu Yusuf Kala jawabnya apa? Lah itu di Turki pakainya pakai meriam kalau kalau sore itu kan. Wah, saya bilang, Pak, lain kali kalau di Indonesia jangan pakai meriam, Pak. Pakai bom atom, Pak, kalau lagi azan, Pak. Lagi azan, ya kan, atau lagi buka puasa, ya kan setahun sekali aja pakai bom atom jedung gitu kan. Taruh di atas rumahnya Yusuf Kala gitu kan. Harus setahun sekali coba. Selesai Indonesia itu. Jadi buka puasanya bukan pakai meriam, pakainya bom atom itu harusnya gitu ya, biar seluruh dunia dengar gitu loh. Bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, itu. Nah, kedua, memang masalah TOA ini ya menjadi kerugian bagi banyak hal. Banyak sekali yang dirugikan oleh TOA ini ya.
bukannya diuntungkan malah dirugikan. Belum lagi orang-orang yang mendapatkan trauma-trauma ini. Nah, itu dan ini tadi ya, ini yang Andri Kurniawan, inilah hoax. Ya, inilah hoax. Nah, yang begini-begini nggak dimanfaatkan oleh pengacaranya KC. Nah, balik lagi kan. Artinya apa? Pengacaranya KC itu tidak bisa memanfaatkan LSM yang ada, bantuan-bantuan, karena memang itu sudah bau bacin, bau baleng, bau nggak karu-karuan. Karena apa? Karena mereka memang tidak niat untuk bebasin KC. Mereka niatnya untuk, ya saya yakin itu untuk ansos dan cari duit, partai baru. Jadi memang kasus-kasus begini ya, coba lihat ya kasus-kasusnya. Terus ini sebenarnya ada sebuah wacana-wacana ya. Mereka menuduh saya memecah belah ya. Bahkan pendeta-pendeta nuduh saya memecah belah. Tapi yang begini mereka nggak berani ngomong. Kan bangsat biadab ini pendeta-pendeta kan. Pendeta bangsat biadab. Mereka menuduh saya memecah belah, sementara saya kasih makan orang Indonesia, sementara yang begini-begini mereka nggak berani ngomong. Ya kan? Nah, ini kan pendeta-pendeta munafik bangsat biadab kan. Makanya itulah kemunafikan di dalam gereja. Kemunafikan dalam gereja, ya beberapa pendeta berani mencaci maki saya kan suatu ketika ya tapi ini masa sudah berlalu ya. Ketika saya tanya, kamu ngatain saya sesat gara-gara saya menerima saksi Yehova. Sekarang saya tanya kamu, Muhammad sesat apa enggak? Enggak ada yang berani jawab. Kan kurang ajar, munafik kan namanya kan. Oke, sebelum saya ini lanjut dulu nih. Ini benar ya Pak Bravo ya. Ini kan kemarin, makanya hari ini saya bilang bolak-balik jangan fokus di KC. Tapi kita hari ini KC menjadi salah satu bagian dari berita. Tetap kita monitor, tapi kita jangan fokus. Ya, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kami terus monitor. Ya, kami terus monitor. Halangannya siapa? Halangannya justru lawyernya KC sendiri. Yang nggak boleh orang lain besuk. Nah, susu, kuda. Siapa Bung Beta? Nah, susu kuda dulu Bung Beta. Oke, susu kuda, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Paul ya. Sebelumnya Shalom, Rahayu, buka, jus, gubrak, ulala bebe. Salam jam tangan 15 miliar, salam Rolls Royce, dan salam private jet kepada kita semua ya. Nah, jadi begini Pak Paul ya, sebenarnya tadi saya sih udah agak lemes sebenarnya nggak mau raise hand, tapi tadi ada topik tertentu yang diangkat Pak Teguh dari Jerman, jadi tiba-tiba seger nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba semangat. Nah, tapi tadi ada satu lagi tuh yang kurang ajar tuh, ada yang catut nama sekte susu tarian tuh, yang nulis spam itu tuh, harus dikutuk jadi kodok berkumis dalam panci. Ya, jadi ada beberapa hal nih yang saya mau sampaikan. Yang pertama gini ya, jadi kalau kita update terakhir mengenai Bapak Muhammad KC itu sebenarnya gini ya Pak ya, BAP, bukti visum, semua nggak ada gitu ya Pak ya? Nggak ada. Nihil, oke. Terus yang foto pun juga kan seperti yang Ibu Bukan Najwa kemarin bilang ya, ada foto yang ditunjukin tapi itu aja dan tanggalnya nggak disebut ya. Berarti kayak yang saya udah bilang kemarin seakan-akan kayak gini ya Pak ya, kayak kita tunjukin foto Michael Jackson, terus kita bilang, tuh Michael Jackson tuh baik-baik saja, tuh fotonya, tuh fotonya gitu. Padahal Michael Jackson-nya ada di, yang nggak tahu sih ya, Michael Jackson di mana, Michael Jackson sekarang di mana ya? Ya, tapi gitu ya situasi terakhir ya. Nah, tapi selain itu ada juga yang bilang di YouTube saya kan, oh ini kan udah mepet mau P21, harusnya JPU segala macam udah tahu dan lain-lain. Tapi yang soal itu juga belum ada info apa-apa ke arah situ ya Pak? Ya karena pro bono Pak. Waduh, gawat juga ya Pak. Ya mana ngerti pro bono kan, yang penting ya udah kalau gitu mah nggak usah. Ini strategi kami, gundulmu yang strategi. Tapi biarpun begini Pak ya, tadi kan ada yang bilang Bapak siapa yang bilang, oh ya Pak Gereja Siber ya, yang bilang katanya ini kok kayaknya seakan-akan ada pengulur-ulur waktu. Kemarin Pak Lupulio juga menduga hal yang sama. Tapi mau diulur-ulur gimana juga, kalau dalam bahasa Koreanya, moment of truth-nya itu justru tanggal P21-nya itu ya Pak ya, tanggal 25 itu. Nah mau diulur gimana juga di tanggal itu mau nggak mau pasti harus ada berita konkret di luar gitu, pasti harus ada update kan Pak, biar gimana pun. Nah, mungkin bisa diulur sampai kapan gitu. Nah, kalau haditsnya Nabi ke-26 kan begini, Pak. Lakon pertama kalah, terakhir mati, Pak. Waduh. Ya, pertama pura-pura kalah, terakhirnya mati beneran. Aduh, jadi
tanggal itu pasti harusnya ada update juga ya Pak ya, nggak mau diulur sampai kapan gitu, ada batasnya kan? Pasti sampai tanggal P21, bener nggak? Halo. Ini yang jawab biar ibu advokat kita ini. Ya, Ibu soalnya banyak yang nanya juga gitu nah, di coba nih Ibu YouTube Najwa, saya, gitu. coba kasih pencerahan nanti coba nih. Ya. Selamat malam Pak Paul, Pak Susut Ya. juga, teman-teman semua. Sebenarnya sih berita tentang P21 tuh udah ada ya di kalau kita Google gitu. Cuman ini karena tadi ditanya ada beberapa yang nanya, saya inilah menyampaikan informasi saja ya Pak Paul ya. Sebenarnya ini ada dua kasus ya. Artinya kasus yang Pak KC sendiri penistaan agama dan satu lagi kasus yang Napoleon Bonaparte gitu. Nah, kasus yang Napoleon Bonaparte saya dapat info kalau sebetulnya per tanggal 3 Oktober itu udah dikirim ke Kejaksaan Agung. Tapi udah dibalikin lagi ternyata Pak, karena itu dijelaskan itu masih P16, jadi belum lengkap berkasnya. Jadi kepolisian itu lagi diminta lengkapi dulu berkasnya. Jadi P21 itu artinya berkas lengkap dan sudah bisa diolah oleh kejaksaan. Gitu ya. Jadi laporan terakhir itu kepolisian sudah kirim ke kejaksaan, terus sekarang kejaksaan mengembalikan lagi ke polisi supaya polisi melengkapi. Itu keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, Pak Simanjuntak. Tapi bukan Kamarudin Simanjuntak ini, Leonard Simanjuntak. Oke. Nah, dari situ kalau misalnya saya boleh tanggapin sedikit ya, memang kelihatannya yang kasus Pak KC dengan Pak versus Pak Napoleon Bonaparte itu betul, walaupun saya agak ngeri-ngeri sedap nih ngomongnya Pak Paul ya, memang itu sinetron loh kalau dipikir-pikir ya, mulai dari katanya ada 5 saksi kan, 5 tersangka untuk pengeroyokan itu, tapi ternyata yang namanya Maman FPI itu katanya nggak terbukti, padahal waktu press conference polisi di Mabes itu jelas-jelas menyebutkan Maman Suryadi gitu, tapi ternyata enggak. Nah, kita mau cari tahu nih, kan tetap harus 5 ya, karena polisi sudah mengatakan 5 orang. Siapa nih 1 orang yang menggantikan Maman Suryadi? Kita tonton sinetronnya. Tukar kepala ya. Iya, kelihatannya ya Pak Paul, kita duga ya, gitu. Karena lucu aja, kan polisi kalau bikin konferensi pers nggak mungkin sembarangan gitu. Tapi kok bisa seperti ini gitu. Bisa tiba-tiba pengacara Mamannya bilang, oh enggak, Maman cuma megang kerah bajunya aja gitu. Nah itu termasuk harusnya ikut terlibat, Maman cuma megangin. Betul. Itu juga ikut membantu. Betul. Junto 55. Betul, karena itu saya coba teliti sekali lagi yang berkas yang diajukan ini ya, bukan KC yang penistaan ya, kita nggak masuk ke penistaan, kita masuk yang KC lawan Bonaparte ini yang dikasih makan tinja itu, kok pasalnya 170 sama 351 ya. 351 itu sebetulnya pasal penganiayaan ringan. Iya, cuma 2 tahun doang. Iya, gitu. Dan sebetulnya harusnya bisa penganiayaan berat dengan perencanaan. Iya, bisa 7 tahun. Iya, bisa pasal 355 atau pasal 358 gitu. Jadi polisi mengajukan ke Kejaksaan Agung itu hanya pasal 351 yang penganiayaan ringan gitu ya, penganiayaan biasa lah Pak Paul, penganiayaan biasa gitu. Tapi katanya tidak pakai perencanaan, itu juga buat kami akan menimbulkan tanda tanya kok itu gitu. Terus satu lagi pasal 170 yang diajukan. Nah, masalahnya di pasal 170 itu ada apa ya? Saya bilang sih ada pasal karet ya. Karena di situ kan ada konsep yang mengatakan di pasal di pasal 35. Kenapa pasal 351? Maaf. Kenapa pasal 351 yang dipaksakan polisi? Karena itu ada poin kelima. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, Pak. Sementara di pasal 352, 353 itu nggak ada klausul ini. Jadi
ya kayaknya sih memang ini kayak sinetron gitu ya. Dan saya menduga akhirnya Pak KC juga dijadikan salah satu pemain dari sinetron ini gitu. Nah, jadi kita nggak usah terbingung-bingung kenapa kok pengacaranya kok nggak mengajukan visum, kok pengacaranya bodoh amat sama BAP gitu kan. Itu sungguh-sungguh benar-benar sinetron ya kalau menurut saya ya. Minta maaf ya ke teman-teman pengacara gitu. Karena lucu aja, bagaimana mungkin dia pengacara itu kan harusnya benar-benar memperhatikan BAP, titik komanya gitu. Jangan sampai dipelintir. Tapi kalau informasi tadi katanya BAP-nya aja mereka belum pegang ya. Itu tanda tanya besar gitu. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Pak Susu Kuda tadi bahwa sebetulnya sudah diajukan Pak, sudah diajukan oleh Bareskrim Polri atau kepolisian lah mengajukan, tapi belum P21 karena masih ada yang kurang gitu. Tapi materi dari polisi sendiri yang diajukan ke Kejaksaan Agung, saya ngelihat pasalnya tuh dicari-cari lah yang bisa meringankan para pengeroyok ini. Itu aja sih Pak Paul yang saya bisa katakan saat ini. Saya lagi coba analisis lagi. Nanti kalau misalnya ada yang lebih tepat, saya juga mungkin akan ngobrol juga ya dengan teman saya itu yang Pak Paul pengen kenalan. Masih ingat Pak Paul? Ibu-ibu cantik. Ya, mungkin mau nggak mau kita akan coba ngobrol ke pihak mereka ya. Artinya ini gimana nih kalau dari kelompok teman-teman ini gitu. Jadi kita akan masuk lebih serius lagi lah ngurusin ini karena ini betul-betul kita disajikan sinetron yang nggak lucu dan benar-benar buat saya itu sedih sekali karena Aceh jadi korbannya. Itu aja Pak Paul, terima kasih. Ya itu tadi ya. Makanya dari kemarin saya bilang pasal ini kan cuma 2 tahun doang, tapi harusnya ini adalah penyiksaan berat. Ya karena ini adalah benar-benar ancamannya. Iya, harusnya ancamannya di atas 5 tahun. Tapi ini nanti akhirnya, kemarin kan saya bilang bisa bebas si Napoleon. Apalagi satu, sudah ada skenario bahwa KC damai. Ya, cabut berkas. Ya kan? Terus polisi tetap, oh enggak, ini tetap nih. Ya, tapi kenapa mau tetap? Ya supaya tetap disidangkan. Dan akhirnya nanti Napoleon bebas. Atau cuma kena tambahan 10 bulan. Harusnya, bahkan Maman pun tidak bisa dilepaskan. Karena dia ada di situ. Ya, makanya nggak bisa lepas, dia harus masuk selti dulu. Betul. Masuk seltikus dulu dia, isolasi dulu. Ya kan? Karena dia kan terbukti kan. Iya. Pada saat konferensi pers, polisi menyebut nama dia gitu. Iya, tapi tiba-tiba namanya bisa diganti DHDW, H alias C, RT dan HP. Nah, lucu kan? Ya kita tonton aja siapakah itu gitu. Ya, ini benar-benar sebuah sinetron yang disamping dengan sinetron dari orang sinetron kadrunya termasuk sinetron Yaya Waluni minta maaf, ya kan, dan hilang semua istilahnya. Ya kalau udah peradilannya ditolak. Iya. Ya ini aja sih maksud saya Pak Paul. Yang penting kan buat kepentingan kita adalah kita menyuarakan bahwa hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi gitu. Termasuk tadi yang di-share ya sama Pak Paul itu bahwa ada orang-orang yang jelas-jelas sudah kalau menurut saya itu penistaan agama ya, nggak boleh bergaul dengan orang yang beragama lain gitu loh. Nah, jadi, itu dia. Dan saya juga bingung kenapa kok Kominfo kok diem aja ya. Belum bereaksi ya. Harusnya kayak gini itulah makanya LSM kita harus bergerak. Kita ngurusin nggak cuma KC. Kalau keluarganya nggak mau diurusin KC-nya, ya pokoknya kita tetap monitor. Suatu ketika ya kita tidak akan tinggalkan teman, ya kan? Nah kita lagi mau fokus bagaimana class action kita, ya kan, perkembangan class action kita. Ini kan kebetulan kan Ibu Bukan Najwa kan sekarang ada di dalam juga kan, ada di dalam LSM kita juga. Nah juga teman-teman ini ya segera Anda
daftar untuk member sehingga Anda bisa dapatkan update informasi ya. Anda bisa dapatkan update informasi dari Ibu Pendeta Novita ya, dan untuk membership Anda hanya Rp100.000 ya membership karena nanti akan dikirimin kartu. Iya Pak Paul, nanti member itu juga kita minta aktif ya Pak Paul, artinya begitu dia terima ada berita apa misalnya dia kan sebetulnya menyinggung tadi ya misalnya tentang toa masjid gitu kan, itu sebetulnya Dewan Masjid Indonesia tuh udah ada aturannya gitu, 15 menit sebelum azan itu boleh gitu loh. Betul. Tapi kalau ya, jadi hal-hal seperti itu kita kan istilahnya bukan melarang ya, tapi kita justru menegakkan aturan yang sudah dibuat oleh Dewan Masjid Indonesia. Betul. Gitu. Mungkin itu menjadi bahan class action kita tuh toa itu. Ya. Ini ada masukan bagus nih dari Bu ini barusan bicara. Saya ada ide jadinya gini Pak Paul. Untuk masalah toa itu sekarang semua udah punya cellphone kan. Bikin aja aplikasi, begitu jamnya cellphone yang berisik, bukan toanya yang berisik. Jadi udah pribadi kan, teleponnya pribadi. Oh, gua harus sholat nih, telepon gua udah bunyi. Itu udah Departemen Agama bisa bikin aplikasinya untuk sebar untuk khusus yang terdaftar nomor telepon untuk diingatkan jamnya sholat. Nggak mengganggu lingkungan umum. Ya kan ada teknologi, Pak. Ya. Ya, tapi kan memang ini kan agama bahula kan. Ini kan agama bahula. Naik mobil nggak boleh, nyetel musik nggak boleh, naik mobil pakainya onta. Ya kan, musiknya pakainya kentut. Nah, telepon juga nggak boleh karena haram, buatan kafir kan. Itu masalahnya kan. Jadi sekarang ini harus MUI harus bikin fatwa halal dulu. Berarti suruh mereka bikin fatwa yang mengenai cellphone itu juga haram, Pak. Iya, makanya nih MUI-nya harus bikin fatwa dulu. Lawang sholatnya aja pakai ijma ulama kok di Quran sama di hadits nggak ada. Pak Paul, maaf Pak Paul, Bu Najwa, tadi kan Bu Najwa udah tanggapi ya yang saya nanya, tapi saya masih belum clear, soalnya banyak orang selalu nyebut katanya 7 hari lagi P21 nih, 6 hari lagi P21, tanggal 25 itu ya, itu kan kasus yang penistaan, itu sebenarnya ya, Bu ya? Jadi yang ini yang sekarang yang sudah P21 ini kasus yang penyiksaannya Napoleon Bonaparte. Iya, yang sudah. Tapi yang orang bilang yang tiap hari di countdown itu yang kemarin katanya 9 hari lagi udah P21, terus hari ini 8 hari, besok 7 hari. Nah, itu yang kasus penistaan kan. Bukan P21, batas penahanan maksimum. Iya, jadi batas penahanan maksimum dari Polri, batas tahanan polisi itu tanggal 25, bukan P21, bukan. Batas penahanan polisi adalah sampai tanggal 25. Kemudian dia harus melimpahkan menjadi tahanan kejaksaan. Tapi kalau sampai tanggal 25 ini Polri belum P21, maka itu harus dibebaskan kacinya. Tapi itu nggak mungkin. Itu hil yang mustahil. Sama saja dengan sekarang kita berkata kalau kalau Muhammad masuk surga, nah itu hil yang mustahil. Nah, itu sama seperti itu. Polri itu nggak mungkin nggak bisa P21. Mungkin sudah, ya, tapi lawyernya nggak ngerti. BAP-nya mana? Nggak punya. Kenapa nggak punya? Ya pro bono lah. Kamu jangan nuntut macam-macam saya pro bono. Tapi gitu. Pak Paul ini, karena Pak Paul bolak-balik juga pro bono ya. Sebetulnya, ini aku buka aja deh. Pro bono itu sebetulnya nggak gratis Pak Paul. Jadi gini, kalau misalnya satu lawyer, ini pengetahuan aja lah buat teman-teman ya. Jadi misalnya saya punya klien nggak mampu gitu kan, dia datang ke saya dan saya lapor ke Kementerian Kumham, Pak ini ada klien yang benar-benar dia biasanya diminta identitas lah, ada kartu kayak surat miskin gitu ya, apa sih namanya, maaf saya kurang ingat gitu, surat miskin gitu, dia punya kasus, kita bantu, kalau kasusnya selesai itu dibayar kok Pak Paul oleh pemerintah. Iya, dibayar oleh lembaga tertentu pokoknya yang akan bersedia oleh Kementerian Kumham. Ada. Ya. Kalau di Eropa itu tetap ada yayasan yang membayar lawyer pro bono ini. Memang. Iya. Ini kalau yang di Amerika nih Bu, bukan Najwa. Ya. Jadi kalau kita ke pengadilan, ketemu judge, misalnya kita udah kena fine ya, harus ketemu judge, itu nanti dikasih listnya tuh lawyer,
yang mana kita bisa hire lawyer yang disediakan oleh pemerintah dan dibayar oleh pemerintah. Itu artinya kita tidak keluar biaya, itulah pro bono. Tapi lawyernya dibayar oleh pemerintah, kita yang pilih gitu. Nah, Indonesia bicara pro bono, sistemnya bagaimana? Apa pemerintah Menhunkam akan bayar lawyernya, kayak Komarudin akan dibayar apa enggak ngaku pro bono? Jangan sampai dia terima duit dari Menkumham, dia terima duit juga dari Pak Saifuddin. Terima duit dari Saifuddin kan ngaku udah terima 20 juta. Ya, berarti dia bukan pro bono itu. Iya, makanya bukan pro bono. Iya. Bukan Pak, pro tapi saya mau bono. lanjutin lagi nih Pak. Udah waktu jadi saya boleh lanjutin dulu nih Pak. Lanjut. Tadi saya nggak mau singgung mengenai agama seberang lah ya, itu persoalan mereka sendiri lah. Yang kita mau ini adalah menggugah masyarakat Kristen ya. Tadi Pak Paul ada sebut mengenai jemaat Om Gilo, ya kan? Saya mau bilang ke jemaat Om Gilo yang konglomerat, yang jenderal, yang anggota DPR atau lawyer, ayo harus berani memilih posisi. Dan jangan takut dipenuhi oleh roh ketakutan. Maksudnya jangan mau dipenuhi oleh roh ketakutan dalam membela kebenaran. Bisa saja mereka membalas, oh kita berhikmat. Betul berhikmat, tapi melihat kebenaran harus jeli, jangan diam. Kalau sikapnya diam karena kepentingan takut ini itu, lakukan sesuatu. Tetap bela kebenaran, jangan ikutin gerbongnya si Kamarudin. Yang jelas-jelas punya kepentingan pribadi. Kelihatan kan sudah sebulan lebih, apa hasilnya nggak ada. Kita hanya nuntut agar MKC diperiksakan ke rumah sakit, dirawat, benar-benar jelas dia punya medical check up, resultnya semuanya kelihatan. Nggak ada sampai sekarang kan. Jadi kita bisa lihat semua ini. Ya kan? Sehingga sosok MKC yang mewakili kita secara tidak adil ini memperoleh haknya, memperoleh kita bisa melihat aksi dari lawyer untuk merawat MKC secara benar, tapi kan tidak. Nah, kita lihat juga bagaimana sosok yang disiksa fisik dan batin, bahkan sangat terhina ya, diberi makan kotoran manusia. Itu apa langkah-langkah medisnya yang harus diambil? Ini juga tidak terlihat. Jadi jemaatnya Om Gilo, tolong berpikir, inilah yang kita harus bela, bukan masalah kepentingan politik, masalah kepentingan bisnis. No, walaupun itu menjadi ketakutan tersendiri, terganggu atau apa, pakai cara lain. Yang penting jangan mendukung Kamarudin. Ya, itu yang penting. Nah, kita semua harus bangkit nih Pak, lawan kebusukan perilaku hukum korup di Indonesia. Sehingga apa? Pak Saifuddin udah tahu, dia panggilannya bukan di situ. Karena ini akan bermain dengan hukum korup di Indonesia. Mengotorkan tangan, mengotorkan nama Pak Saifuddin. Anda tidak layak jadi koordinator. Sudah terbukti. Jadi Pak Saifuddin lebih baik stoplah, sehingga benar-benar panggilan Anda untuk menyebarkan Injil, memperkenalkan Kristus ke jemaat yang seberang, sehingga mengetahui kebenaran. Itu tugas Pak Saifuddin. Di sini Pak Saifuddin udah buang waktu. Bahkan orang melihat malah jadi, ini benar nggak sih dia nih hamba Tuhan atau bukan? Nah, itu yang disayangkan. Karena ada ego, ada hal-hal yang tidak kita ketahui yang mempengaruhi beliau menjadi bukan dirinya lagi sebagai hamba Tuhan yang dipanggil. Ini kan bisa gitu Pak. Nah, Pak Saifuddin segeralah bersikap yang jujur pada diri sendiri, tinggalkan ini yang tidak ada untungnya, ya kan udah jelas. Kemudian Kamarudin, silakan urus partai Gurum Anda saja. MKC butuh lawyer yang berkualitas, bukan yang hanya pandai berretorika, membuat tambahan-tambahan di YouTube, ya kan, yang menyerang bolak-balik TikTok yang nggak ada guna. Sementara MKC-nya sendiri nggak jelas buat kita sekarang. Nah, untuk Febri, mohon sebagai anak, pecat itu Kamarudin, copot Pak Saifuddin, berhikmat. Sehingga kita lihat nih step-nya. Karena udah terlalu banyak Pak, kita lihat ini wasting time-nya. Sementara dari pihak lawannya si MKC, mereka buying the time. Ya, si Kamarudin killing the time. Itu si gereja siber itu benar. Ya. Setuju saya. Kamarudin killing the time. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa kita, wasted semuanya. Jadi mungkin gitu Pak untuk didengar oleh. Ini biar masyarakat. terakhir nih iman Kristen, lalu kita diskusi terakhir ya, balik ke Bukan Najwa sama gereja siber coba. Iman Kristen dulu nih, silakan iman Kristen. Dari kemarin Resen nggak dapat ngomong terus nih. Mana nih iman Kristen? Silakan. Ya, ngomong-ngomong tadi terima kasih ya tanggapannya Bu Najwa sama Pak Paul. Saya lupa bilang.
Ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam, Shalom. Shalom. Oke, ini saya singkat aja. Ini saya menanggapi masalah kasus Maman ya, yang ternyata sekarang Maman tuh bebas gitu, tidak terlibat. Padahal kalau menurut pernyataan daripada PH-nya Muhammad KC, itu dia update itu tanggal 2 Oktober, ya, itu dalam video itu kita bisa lihat tuh videonya di channelnya Pak Saifuddin, update terbaru itu tanggal Sabtu 2 Oktober ya. Itu pada menit ke-6, detik ke-50 sampai seterusnya itu ya, menyatakan bahwasanya Maman itu adalah komandan daripada kejadian proses penganiayaan Muhammad KC. Jadi dalam kasusnya ini sebenarnya Napoleon Bonaparte ini